Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Vicky di Breaking News untuk Singing Bird Talents. Pada hari Rabu 22 Januari 2025 bertempat di ruang sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dengan diadakannya pertemuan tersebut sebagai tanda 3 bulan masa kerja pemerintahannya, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja Kabinet dalam menjalankan mandat rakyat. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi khusus kepada para menteri terkait TNI, Polri, serta jajaran pemerintah yang bekerja keras menjaga stabilitas dan keamanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam sambutannya, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas. Dengan adanya langkah tersebut, maka akan dapat menghemat anggaran hingga 20 triliun yang akan dialihkan untuk kebutuhan prioritas serta perbaikan infrastruktur pendidikan. Beliau pun menginstruksikan untuk pengurangan perjalanan dinas hingga 50% yang dinilai dapat menghemat anggaran signifikan dalam rangka membangun atau memperbaiki ribuan gedung sekolah. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi kerja tim keuangan yang telah melakukan kajian mendalam terhadap anggaran hingga detail terkecil. Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi ini, beliau menekankan pentingnya loyalitas dan kepatuhan dari semua menteri dan kepala badan. Pada kesempatan yang sama, Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada unsur penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan, terutama hutan lindung tanpa terkecuali. Pertemuan kita sesudah kita resmi 3 bulan menjabat. Setelah saya dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu, kemudian saudara-saudara dilantik besok harinya tanggal 21, dan para wakil menteri sorenya. Jadi kita resmi menjabat, menjalankan mandat dari rakyat 3 bulan. Untuk itu, walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan. Dan untuk itu saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah tunjukkan suatu hasil yang menuju kepada
sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita dari sistem politik kita adalah politik konstitusional, di mana politik kita dijalankan melalui partai politik. Disampaikan sebagai harapan para senior kita. Kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat tersebut. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus
swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, ya, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan? Berapa devisa yang dihemat? Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi import. Dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan import beras lagi, tidak akan import jagung lagi, tidak akan import garam lagi. Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, ya, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat. Ini harus kita yakini, yang masuk akal. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk
menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya juga sangat berterima kasih kepada banyak jajaran. Baru hari Senin kemarin saya mendapat kehormatan meresmikan 37 proyek strategis ketenaga listrikan nasional, mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Sebagian besar dari pembangkit listrik ini adalah energi bersih, energi terbarukan. Saya kira kalau dicek nanti, ini mungkin peresmian terbesar dalam satu hari. Ini menunjukkan daya kemampuan kita, ya. We can do it. Dan ini saya harus sampaikan bahwa ini hasil kerja keras pemerintah sebelum pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita. Kita sampai di sini bukan seketika. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Pembangunan suatu bangsa bukan pembangunan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pembangunan suatu bangsa adalah puluhan tahun. Apa yang dirintis Bung Karno, kita nikmati sekarang. Apa yang diteruskan oleh Pak Harto, kita teruskan, kita nikmati sekarang. Demikian presiden demi presiden, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak Jokowi, ini terus. Jadi contohnya saya baru 3 bulan menjabat, saya sudah resmikan proyek yang dilaksanakan mulai 2015, bayangkan. Jadi inilah yang saya minta menjadi alur bernegara kita. Kita ini melanjutkan suatu long march, perjalanan jauh, estafet demi estafet kita terima. Baru nanti kita akan mencapai cita-cita kita. Saya sangat optimis bahwa kita akan sampai ke situ. Teman-teman media, saya kira cukup banyak bahan, ya. Sekarang akan saya sampaikan hal-hal yang belum perlu Anda dengar. Kan begitu kan? Saya kira media ini masih muda-muda, ya. Jadi ada hal-hal yang kalau orang tua bicara yang muda-muda yang muda-muda, anak-anak biasanya tunggu di luar. Kan begitu kan? Ya. Terima kasih sementara. Ya. Paling lama ini, ya. Zaman Pak Jokowi sebentar dia di dalam. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News untuk Singing Bertalents. Saya Vicky Mon pamit, sampai jumpa.